baru di agenda 4 itu. Oke, baik, kita mulai. Ya, seperti saya pertemuan pertama, sudah tahu nama saya Sigit Toto. Nah, saya akan mendampingi kita selama sampai lulus berarti. Kalau agenda 4 itu berarti mendampingi mulai dari sekarang sampai dinyatakan lulus. Karena kalau ada yang dinyatakan tidak lulus, pasti masih ketemu lagi, suruh dampingi lagi soalnya. Nah, tapi saya berharap jangan ada yang tidak lulus ya, supaya segera selesai tugas saya. Ada yang mau ketinggalan kah? Mau kelasan di sini? Enggak ada toh. Cepat lulus, kalau cepat lulus berarti selesai juga tugas saya soalnya. Karena kalau belum selesai, saya harus mendampingi terus sampai lulus soalnya. Nah, agenda 4 begitu ya. Jadi agenda 4 itu habituasi. Habituasi itu adalah apa? Kalau arti kata habituasi dari kata habit, ya, membiasakan. Nah, apa yang dibiasakan? Yang dibiasakan adalah perilaku-perilaku sebagai seorang PNS. Perilaku-perilaku dasar sebagai seorang PNS. Atau yang dikenal di agenda 2 namanya adalah nilai-nilai dasar PNS. Ya, itu yang dihabitkan melalui kegiatan yang namanya aktualisasi. Diberi waktu kita 1 bulan. Nah, di dalam aktualisasi itu kita disuruh untuk menyelesaikan salah satu sampai ke solusi, alternatif solusi. Ya, sampai materi. Ya, alternatif itu kan banyak ya. Ada 1, 2, 3 banyak sekali. Pak, sampai. Nah, nanti hanya dipilih 1 saja dari semua alternatif itu. 1 itu yang dijadikan kegiatan aktualisasi, yang lainnya dijadikan tindak lanjut, masuk di rencana tindak lanjut nanti ya. Nah, jadi bukan berarti nggak dipakai. Kenapa? Karena tidak bisa dilakukan sekarang. Maka tindak lanjutnya selesai aktualisasi baru dikerjakan. Maka masuknya nanti di rencana tindak lanjut. Tempatnya di laporan, digunakan di laporan. Ya. Di rancangan nggak perlu ada tindak lanjut, belum ada tindak lanjut. Nanti di laporan baru ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya adalah kita menyelesaikan alternatif yang lain. Gitu. Oke. Di dalam kita melaksanakan kegiatan untuk menyelesaikan masalah yang kita angkat pada agenda 1, kita harus menerapkan nilai-nilai dasar yang sudah dipelajari di agenda 2. Nah, nilai dasar PNS-nya itu ada banyak. Setiap mata pelatihan ada nilai-nilai dasarnya. Kemudian isunya nanti juga harus dihubungkan dengan mata pelatihan agenda 3. Nah, dasarnya itu bagaimana menyusun. Silahkan buka modul habituasi. Sudah di-download belum? Modul habituasi. Nah, bagi yang sudah buka, silahkan dicari di lembar ke-40 sekian, 44 kalau nggak salah. Nah, coba dibuka, siapa yang sudah punya, supaya nanti kita punya persepsi yang sama. Dasarnya dari situ. Siapa yang sudah dapat? Coba lembar ke-40 sekian pokoknya ya. Bab 3, Pak. Berapa? Lembar ke berapa? Tabel? Ada tabel Ini, Pak, yang bab aktualisasi. 3. Yang bab 3. Bukan, tabel rancangan aktualisasi gitu. Lembar ke-44. 40 atau 44 itu. Coba dicari. Yang ada tabelnya. Tabelnya itu berisi tentang rancangan, ada nomor 1 kegiatan, kolom kedua kegiatan, kolom ketiga tahapan kegiatan, kolom keempat atau ada kolom-kolom itu ada 7 kolom kalau nggak salah itu. Nah. Oh iya Pak, sudah. Iya Pak. Halaman berapa itu? Halaman 44. 44 ya. Jadi teman-teman semuanya nanti berpatokan pada lembar itu. Hanya sedikit saya modifikasi sedikit saja supaya tidak agak sedikit kacau nanti. Nah, itulah yang harus diisi. Nah, kalau kita lihat dari atas itu kan sejak identifikasi masalah ada kan di situ, di atasnya tabel. Nah, itu saya tidak mengajari baru, tinggal kumpulkan saja itu mata-mata pelatihan yang sudah dibahas di agenda sebelumnya, dikompilasi di situ, ditanya. Nah,
Jadi nanti identifikasi isu, diawali identifikasi isu, kemudian kita database dan seterusnya sampai muncul kegiatan. Nah, oke. Sekarang saya tanya dulu sebelum kita lanjut. Waktu kita menganalisis isu kontemporer di agenda 1, kita sudah ketemu isu yang prioritas, yang jadi masalah. Masalah itu sudah dikomunikasikan dengan mentornya atau belum? Kalau nggak salah Ibu Yuli biasanya itu sudah langsung suruh sebelum ditutup diminta kita untuk berkomunikasi dengan mentor untuk menunjukkan bahwa nanti akan mengangkat ini. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah semua ya. Karena jangan sampai kalau ada yang belum harus komunikasi dulu. Supaya jangan sampai nanti kita sudah terlanjur jalan, ternyata mentornya nggak setuju, suruh mengulangi lagi, mulai dari awal lagi. Nah, sehingga saya akan menjelaskan yang sudah pasti ini berarti ya. Semua sudah pasti itu yang diangkat ya. Iya, Jangan Pak. ada yang no. Oke. Kemudian pada saat agenda 2, kita sudah mengidentifikasi nilai-nilai dasar PNS. Kemarin dijelaskan ada berapa jumlahnya nilai-nilai itu? Jadi agenda 2 kemarin nilai-nilai apa yang Pak Yamin menyebutnya nilai-nilai apa? Nilai aneka. Aneka. Aneka, Pak. Jangan pakai nilai aneka, coba buka lagi perkala nomor 1 tahun 2021 itu. Bahasanya sudah bukan. Aneka itu mata pelatihannya. Kenapa juga orang ngajari begitu ya? Aneka itu kan singkatan mata pelatihan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, disingkat aneka. Kok nilai aneka sama nilai mata pelajaran jadinya? Nilai dasar PNS itu ada di mata pelajaran yang disingkat aneka itu gitu ya. Jadi tolong kelompok ini ralat, jangan menggunakan nilai aneka ya. Catat baik-baik ya. Saya tidak ingin melihat kesalahan yang berulang-ulang. Jadi nilai dasar PNS dasarnya adalah Peraturan Kepala Nomor 1 tahun 2021. Kalau dulu di perkala nomor 18 punya nilai dasar ASN. Nah, itu di perkalaan sebelumnya. Jadi selama ini nggak pernah loh saya lihat ada kata nilai aneka itu nggak ada. Kenapa orang-orang pada bilang nilai aneka? Nanti kalau pengujinya buka ban suruh ganti semua itu. Kiranya nggak dijelaskan nanti. Nilai-nilai dasar PNS ya. Jumlahnya ada berapa? Di mata pelatihan akuntabilitas ada. Saya review karena itu yang akan kita gunakan nanti supaya kita sepakati dulu itu. Berapa jumlahnya? 12, Pak. Oh, akuntabilitas kok 12, kok banyak sekali. Nilai-nilai. Nilai-nilai dasar PNS pada mata pelatihan akuntabilitas yang ada di modul di MOOC. Jangan jari yang lain. Nah, kalau itu belum dapat ya nanti bagaimana menghubungkannya dengan kegiatan kita? Kita harus kita sepakati dulu. Berapa dapatnya? 9. Kemarin waktu dia nggak dicatat toh. Mestinya kan harus dicatat toh kesepakatan begitu supaya nggak berulang lagi. Saya nggak akan ngajari lagi loh di agenda 4 ini. Berapa? 9. Ya. Akuntabilitas itu hanya 9. Ya. Nah, kemudian nasionalisme 5, Pak. 5. atau sila-sila Pancasila, nasionalisme, etika publik 12. 12 kurang. Kita coba cari lagi 14. 14. Oke, 9, 5, 14. Ya, 14. Komitmen mutu 4. 4. 4. Anti korupsi 9. 9. Oke. 9. Jadi bagi yang belum dapat, bagi yang sudah dapat, kasih tahu temannya. Bagi yang dapat, ayo aktif mencari. Cari ke temannya. Akuntabilitas 9. Nasionalisme 5. Etika publik 14. Komitmen mutu 4. Anti korupsi 9. Ya, itu yang kita pakai di kelompok ini ya. Jangan ada yang lain. Karena itu yang ada di modul MOOC. Di modul yang modulnya itu diupload di MOOC. Yang Anda sudah pelajari semua. Jadi kalau ada yang dapat yang lain, itu dari modul yang lama. Nah, itu ceritanya begitu. Nah, ada modul yang baru, ya kita berteman ke yang baru lah. Nah, karena
Anda kan belajar mandiri di MOOC. Jadi jangan Widyaswaranya menyampaikan yang beda dengan MOOC, karena dia nggak buka MOOC berarti itu. Jadi berapa tadi? 9, 5, 14, 4, 9. Nah, itu nilai dasar PNS namanya, bukan nilai dasar aneka. Nah, salah kalau aneka. Jadi, tolong kelompok ini nyebutnya nilai-nilai dasar PNS yang ada pada mata pelatihan di agenda 2 yang disingkat aneka. Tapi cukup nilai dasar PNS yang benar. Bukan nilai aneka ya. Oke, catat baik-baik, jangan ada yang bunyi aneka lagi nanti. Oke, ingat ya itu. Ya. Oke, mata pelatihan di agenda 3. Ada 3 mata pelatihan. Apa semua di agenda 3? Oke. Manajemen ASN, WOG, WOG, dan pelayanan publik. 3 ya. 3 itu tidak ada nilainya, tidak ada nilai dasarnya. Ya. Nah, jadi yang ada hanya prinsip-prinsip saja, prinsip-prinsip di mata pelatihan itu. Ya, oke. Secara singkat, apa yang Anda dapatkan prinsip yang ringkasan umum lah, ringkasan dari ketiga mata pelatihan. Kalau manajemen ASN apa? Prinsipnya itu kegiatannya banyak, mulai dari formasi sampai ke purna bakti itu ada semua ruang lingkupnya. Tapi apa intinya yang kira-kira bisa diambil dari manajemen ASN? Atau tujuannya apa manajemen ASN itu? Jadi ASN itu dikelola, dimanage dengan harapan supaya apa? Pak Wahab kemarin mengarahkannya kemana? Nah, kesimpulannya. Karena kita nggak mungkin merinci satu-satu, karena tidak ada nilai dasarnya di situ. Dia hanya prinsip-prinsip saja. Nah, jadi apa sih gunanya ASN dikelola? Dimanage kan berarti dikelola ya. Itu arahnya adalah supaya PNS itu profesional. Jadi menciptakan PNS yang profesional dan berkarakter. Nah itu jadi ya. Jadi nanti kalau ruang lingkupnya manajemen ASN adalah membentuk PNS yang profesional dan berkarakter. Itu intinya. Kalau WOG intinya apa? Halo, WOG. Apa yang bisa Anda petik intinya kalau WOG? Ayo, itu kan baru kemarin ya, baru terakhir kan? Agenda 3 yang terakhir. WOG itu apa sih pengertiannya? Upaya apa? Kalau pelayanan publik apa ya? Siapa yang dapat duluan? Ayo silakan. Pelayanan publik, manajemen ASN itu membangun, arahnya adalah membangun karakter PNS yang profesional dan berkarakter. Kemudian kalau pelayanan publik apa? Kalau WOG apa? Ayo. Ayo siapa? Nah, karena nanti kalau Anda nggak tahu inti dari ketiga mata pelatihan, isi dari ketiga mata pelatihan itu nggak bisa menghubungkan di agenda 4 nanti. Karena kita akan mengarah kepada bagaimana keterkaitannya semua mata pelatihan itu dengan kegiatan aktualisasi habituasi. Ya, siapa? Izin coba menjawab, Pak. Ya, silakan. WOG itu Pak, sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan pendekatan berupa integritas, kolaborasi, dan koordinasi, Pak. Ya. Coba kalau nggak salah WOG itu artinya kan upaya kolaboratif, upaya kolaboratif. Nah, itu ya begitu kayaknya itu. Ya. Jadi intinya kalau di WOG itu kerjasama dengan pihak lain.
Nah, berkolaborasi itu berarti dengan orang yang tidak sama dengan kita. Kan upaya kolaboratif untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Ya. Itu definisi daripada world of government. Jadi sehingga kalau kita bisa prinsip di dalam WOG adalah kalau ada keterlibatan pihak lain di dalam penyelesaian masalah, di dalam menjalankan tugas, ada pihak lain yang terlibat di kegiatan itu berarti ada WOG. Nah, sekarang pihak lain itu yang harus kita perjelas nih, siapa pihak lain? Apakah orang lain itu sama dengan pihak lain? Nah, kemarin dijelaskannya gimana waktu materi WOG itu? Kalau kerjasama dengan si A, dengan si B, dengan si C, yang WOG yang mana, yang bukan WOG yang mana? Ini ada guru toh? Guru SMP atau guru kelas di SD? Yang ada ini. Pak Ibu guru. Kita guru di SD atau di SMP? Saya di SD, Pak. Di SD. Kalau SD guru kelas toh. Kalau di SMP ada nggak? Ya. Di SMP. Oke, kalau nggak ada sudah saya contohkan, pokoknya guru di SMP lah. Pada saya tanya juga, jangan signalmu bagus nggak sih? Jangan sampai saya ngomong, Bagus Pak, bagus. bagus, bisa jelas, omongan saya bisa ditangkap. Jelas Pak, jelas. Ya, nanti kalau nggak jelas ya risikonya sendiri ya. Cari signal yang bagus lah. Waktu kita cuma mepet sekali, cuma 2 jam pelajaran, sedangkan yang mau dihasilkan itu banyak. Sebuah naskah yang harus dipertanggungjawabkan sampai terakhir soalnya. Nah, jadi kalau agenda 1, 2, 3-nya nggak bagus pematerinya, saya jadi kelabakan di sini. Karena saya tidak mengajari, hanya mengkompilasi. Contohnya ini sekarang harus saya ulangi lagi untuk agenda 3, karena kalian kayaknya kurang betul pengertian WOG itu di mana dia. Nah, jadi WOG itu kolaboratif. Sepanjang kita ada kerjasama dengan pihak lain, itu ada WOG namanya. Menerapkan prinsip WOG namanya. Nah, pihak lain itu bukan berarti hanya orang lain, bukan. Saya contohkan kalau guru di SMP. Dia guru bahasa Indonesia. Kemudian masalah yang dihadapi adalah muridnya itu banyak yang tidak tuntas bahasa Indonesia. Kemudian dia untuk meningkatkan minat belajar, untuk meningkatkan prestasi belajar muridnya, dia bekerja sama dengan guru lain. Guru lain itu dia guru kelas 1, dia guru bahasa Indonesia juga, tapi di kelas 3 karena dia lebih berpengalaman, maka dia minta bantuan kepada teman gurunya yang guru bahasa Indonesia di kelas 3. Nah, itu WOG atau bukan? Saya tidak mengulangi lagi materinya, tapi prinsipnya, kalau prinsip seperti itu masuk dalam prinsip WOG atau bukan? Masuk, Pak. Masuk. Masuk Ya. prinsip WOG. Ada yang punya pendapat lain? Berbeda dengan kalau misalnya guru bahasa Indonesia. Salah satunya dia meningkatkan minat belajar atau prestasi belajar muridnya dengan bekerja sama dengan pengelola perpustakaan. Nah, itu juga beda. Satunya sesama guru bahasa Indonesia, satunya ke petugas perpustakaan. Perpustakaannya itu orang lain, bukan dia yang kelola, tapi orang lain. Nah, itu beda. Yang pertama tadi itu bukan WOG. Kalau dia bekerja sama dengan guru orang lain, tetapi gurunya sama, bahasa Indonesia sama-sama. Karena dia punya profesi yang sama berarti. Jadi yang disebut dengan pihak lain adalah pihak lain itu orang lain, organisasi lain, OPD lain yang punya peran yang berbeda. Nah, itu ya, WOG itu munculnya di situ. Jadi kalau dia punya peran berbeda, baru itu disebut dengan WOG. Kalau dia bekerja sama dengan orang lain tapi profesinya sama, itu bukan WOG. Ada perawat, tugasnya di puskesmas. Dia melayani pasien di poliklinik, ada masalah. Kemudian dia untuk menyelesaikan masalah itu minta bantuan sesama perawat. Itu juga bukan WOG, karena satu profesi. Nah, tapi kalau dia bekerja sama dengan terapis misalnya,
di puskesmas juga orangnya dengan terapis, fisioterapi misalnya, itu oke karena punya fungsi yang berbeda. Apalagi kalau seorang guru ingin meningkatkan prestasi belajar siswanya, dia bekerja sama dengan lembaga lain, sudah pasti WOG, karena lembaga lain pasti fungsinya beda. Nah, lembaga lain bukan sekolah lain loh ya. Nah, sekolah lain pun itu sudah masuk WOG. Nah, pasti perannya beda. Sekolah lain nggak akan ngurusi murid kita. Itu ya. Jadi WOG adalah upaya kolaboratif dengan pihak lain. Tapi pihak lain itu adalah yang punya profesi yang berbeda, punya tanggung jawab yang berbeda. Bisa berada di tempat lain, bisa berada di instansi kita. Itu. Oke, Gede, Resen, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya Pak, kalau misalkan Pak seorang perawat dalam satu ruangan kan ada dokter, ada bidan. Nah, misalkan saya Pak kayak saya di kamar operasi, kemudian saya bekerja sama dengan dokter dan bidan di ruangan itu, apakah itu juga termasuk WOG Pak? Tapi kita satu ruangan Pak, satu lingkup tempat Ya, kerja. karena punya peran yang berbeda. Nah, jadi punya peran. Jadi pihak lain itu punya peran yang berbeda, punya fungsi yang berbeda. Contoh di rumah sakit, di puskesmas, di kesehatan itu menjalankan WOG semua karena dia berkolaborasi dengan profesi yang berbeda. Operasi itu pasti ada perawatnya, ada apa namanya yang bagian mati rasa itu apa? Anestesi Pak, anestesi. Nah, itu semua kan ada semua itu. Makanya upaya WOG itu seperti itu. Meskipun semua ada di ruang bedah, tapi di situ adalah upaya kolaboratif dari semua unsur. Mulai dari perawatnya ada yang bahkan dokter jantungnya ada di situ, dia cuma memantau saja, nah, mungkin begitu ya. Nah, ya itu contohnya WOG di situ. Nah, gitu ya, deh ya. Oke, jelas tentang WOG? Jelas Pak, jelas. Nah, sekarang pelayanan publik. Pelayanan publik apa? Prinsip dari pelayanan publik. Kalau prinsip manajemen ASN tadi saya ulangi adalah bagaimana membangun karakter PNS yang profesional. Kemudian WOG ada kolaborasi dengan pihak lain. Pelayanan publik sekarang, prinsip yang harus ada di pelayanan publik itu apa? Prinsip-prinsipnya. Kesederhanaan. Pelayanan. Bunyinya saja pelayanan publik. Nah, Tentang kualitas pelayanan, Pak. nah, itu nih anunya prinsip yang harus dipegang, ya, salah satunya. Bukan prinsip kalau nggak salah meningkatkan tujuannya itu. Nah, prinsip di dalam melakukan pelayanan. Kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan. Terus ada 8 kalau nggak salah itu ya. Nah, semua itu dalam rangka apa? Dinikmati diri sendiri atau dinikmati oleh orang lain? Orang Berhadapan, lain. ya. Jadi pelayanan publik itu melakukan sesuatu yang melakukan prinsip itu tadi untuk orang lain. Nah, jadi bukan untuk diri sendiri. Jadi kenapa kita harus jelas, kenapa harus ini, itu untuk ke orang lain. Jadi pelayanan publik adalah penerapan prinsip tadi kepada orang lain. Apa bentuk layanannya? Apa yang diberikan kepada orang lain? Ada 2 macam, ada barang, ada jasa. Nah, sepanjang ada produk, barang atau jasa yang dimanfaatkan oleh orang lain, yang pada saat melakukan pelayanan menerapkan prinsip-prinsip tadi, itu berarti ruang lingkupnya pelayanan publik. Kalau Anda menghasilkan sesuatu, tapi hasilnya itu produknya dipakai sendiri, maka tidak ada pelayanan publik. Memang adakah kita mengeluarkan produk dipakai sendiri? Nah, contohnya guru membuat RPP. Guru bikin RPP itu RPP-nya untuk siapa? Rencana pembelajaran. Untuk apa itu RPP dibuat? Untuk proses pembelajaran. Siapa yang mau mengajar? Kan kita sendiri kan? Kita sendiri. Nah, jadi kita membuat ada produknya berupa naskah RPP, tapi yang mau menggunakan kita sendiri. Nah, kalau toh itu orang panitia mau minta atau apa, itu kaitannya sebenarnya untuk kepentingan kita, karena untuk credit point itu kita yang. Nah, jadi kalau seperti itu bukan pelayanan publik, karena produknya kita sendiri yang pakai.
Tapi kalau produknya itu yang pakai orang lain, itu baru pelayanan publik. Beda dengan kalau guru itu sudah mengajar di kelas, berarti di dalam proses pembelajaran tadi menerapkan prinsip pelayanan publik. Karena guru itu memberikan jasa, bukan barang yang diberikan, tapi jasa kepada muridnya untuk belajar. Ya, jadi produknya bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Barang pun ada dua macam, bisa barang yang bisa dipakai, ada barang yang administratif yang tidak bisa dimakan, hanya sifatnya administratif. Contohnya kependudukan. Dinas kependudukan itu produk yang dikeluarkan untuk orang lain, bahkan kepada masyarakat, itu berupa kertas. Kertasnya itu dipakai kemana-mana, tapi tidak berbeda dengan produknya dinas sosial. Dinas sosial ada bencana, dia bagi-bagi sembako, nah, itu langsung dipakai. Nah, kertas itu pun, KTP, KK itu pun kategori barang, tapi namanya barang administratif namanya. Nah, bukan barang kebutuhan. Oke, intinya itu barang atau jasa. Barang dibagi dua lah gitu. Semua ini pasti ada produk berupa barang atau jasa, atau dua-duanya bahkan. Semua itu di kantor manapun. Jadi kalau di kabupaten biasanya lembaga kantor OPD itu ada tiga bentuk kayaknya. Ada dinas, ada badan, satunya lagi namanya sekretariat. Ada lagi kantor mungkin ya. Nah, kantor ya. Kantor itu dia pasti bagian dari salah satu tiga itu. Itu bagian yang misalnya kantor urusan agama, nah, itu instansi pusat ya. Tapi kalau yang dinas otonom, yang lembaga otonom itu ada tiga itu, ada dinas, badan, dan sekretariat. Berdasarkan fungsinya itu beda-beda. Semua ada produk yang dimanfaatkan pihak lain. Kalau pihak lain itu masyarakat luas, maka lembaga itu dinamakan dinas. Pertanian itu ya, kan melayani petani ya, masyarakat luas, maka dinasnya dinas pertanian, bukan badan pertanian ya. Kalau di daerah Anda yang namanya badan apa yang ada, yang kantor? Badan Rumah Sakit Umum Daerah, Pak. Badan rumah sakit berupa badan. Oh, BLU dia, BLUT ya lain ya. Rumah sakitnya sudah BULD dia. Badan Layanan Umum dia, BUD ya, betul. Kalau rumah sakit yang sudah BLUT dia jadi badan ya, bukan RSUD. Kemudian yang dinas yang dikelola, beda pengelolaannya dinas dengan pengelolaan yang BULD itu lain sekali, pengelolaan keuangannya beda. Karena BULD itu bisa mengelola sendiri, tapi kalau dinas nggak boleh mengelola sendiri pendapatannya, harus store ke kas negara, kas daerah. Tapi kalau BULD langsung dipakai sendiri aja boleh. Beda pengelolaan keuangannya. Yang dinas, yang kantor bukan Badan Kesatuan Bangsa ada nggak? Badan Litbang ada nggak? Yang saya tahu Badan Perencanaan Pembangunan, nah, Bapeda ada toh? Ada. Nah. Dengan Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Pendapatan. Nah, kalau kita lihat siapa yang dilayani oleh kantor yang bernama badan itu, selain rumah sakit, karena badan rumah sakit sudah jadi BULD, Badan Layanan Umum Daerah. Siapa yang dilayani kantor itu? Masyarakat umum. Nah, coba badan apa tadi? Bapeda melayani masyarakat? Itu sebagian sebenarnya sebagian umum. Bapeda itu yang dilayani OPD lain dia. Masyarakatnya nggak ada, masyarakatnya dilayani oleh musrenbang ikut di tingkat kelurahan, lurah yang layani sarana. Kemudian hasil daripada musrenbang, lurahnya, camatnya lapornya ke Bapeda. Bapeda tidak menerima langsung dari masyarakat. Kalau dia menerima langsung dari masyarakat, pasti lembaganya namanya dinas. Nah, jadi kalau di daerah ada yang badan tapi operasional ke masyarakat, nomenklaturnya yang salah itu. Karena kalau badan itu nilainya adalah OPD lain, badan kepegawaian. Maka mestinya badan kepegawaian itu tidak ngurusi pegawai-pegawai individu-individu kita ini.
Misalnya si gede datang ke BKD ngurusi nasibnya sendiri, enggak seperti itu. Yang harus yang datang adalah Kasubag Kepegawaian di kantornya gede yang ngurusi ke BKD. Nah, itu kalau strukturnya jalan. Nah, dia melayani OPD lain. Nah, karena kalau satu-satu pegawai harus datang ke sana, enggak lah, penuh lah. Kayak jadi dinas kepegawaian nanti namanya kok seperti itu. Nah, jadi kalau badan itu melayani OPD lain. Sekretariat ada lagi. Mungkin satu kalau nggak salah, ada dua yang umum, sekretariat DPRD dengan sekretariat kabupaten, sekda kepalanya. Kalau sekretariat itu fungsi suportif, fungsinya dia hanya mendukung. Contohnya kelihatan sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD itu pekerjaannya dia cuma melayani anggota DPR, itu aja dia. Dia nggak punya program sendiri, makanya programnya yang ngikuti apa program DPR, dia mendukung lagi, menganggarkan gitu dia. Itu fungsi sekretariat. Semua itu apapun namanya, orang yang bekerja di lingkungan itu ada produknya. Hanya saja produknya di pihak lainnya belum tentu masyarakat. Ada yang pihak lainnya berupa masyarakat, ada yang pihak lainnya berupa kantor lain, contohnya pendapatan itu organisasi dia. Tapi perorangan juga ada kalau pendapatan itu. Pada pajak PBB itu perorangan. Pajak usaha itu organisasi, usaha. Kemudian Badan Kepegawaian, Badan Perencanaan, Bapeda itu melayani OPD lain. Jadi ada pihak lain yang dilayaninya. Nah, sepanjang ada produk yang dimanfaatkan oleh pihak lain, maka kantor itu berarti melaksanakan pelayanan publik namanya. Sepanjang Anda bekerja, ada produk yang Anda hasilkan dalam pekerjaan dimanfaatkan oleh orang lain, pihak lain, berarti Anda menerapkan prinsip pelayanan publik. Oke. Manajemen ASN tadi upaya mengarah kepada prinsipnya adalah bagaimana membangun PNS yang profesional. WOG prinsipnya adalah ada upaya kolaboratif kerjasama dengan pihak lain. Pelayanan publik pada prinsipnya secara garis besar adalah ada produk yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Oke, itu ruang lingkupnya ya. Kenapa saya harus tanamkan? Karena ketiga mata pelajaran di agenda 3 itu kalau Anda baca di modul habituasi halaman lembar ke-44 tadi, karena nggak ada halamannya itu modulnya, itu akan dihubungkan di keterkaitannya dengan isu yang Anda angkat. Nah, isu yang diangkat kemarin, Ibu Yuli sudah memberikan kata kunci yang syarat isu yang baik seperti bagaimana rumusan kalimatnya. Bisa saya minta tolong satu orang saja menyebutkan apa isu yang diangkat. Ayo, siapa yang bersedia? Gede, coba. Nah. Apa isunya yang diangkat? Isu yang saya angkat, Pak, optimalisasi pencegahan. Isu. Oh, isunya ini, Pak, kurangnya pengetahuan keluarga dan pengunjung pasien di kamar operasi tentang yang benar. Keluarga dan pengunjung pasien tentang mencuci tangan yang benar, Pak. Kurangnya pengetahuan keluarga dan pengunjung pasien tentang cuci tangan yang benar di ruang apa? Operasi. Di ruang tunggu kamar operasi, Pak. Oh, di ruang tunggu kamar operasi. Kalau disingkat lebih simpel lagi, kira-kira apa ya? Di sana orang tidak mau cuci tangan begitu, kalau itu, atau semua nggak menjalankan cuci tangan? Di sana ini, Pak, tidak pernah ada yang cuci tangan, Pak, setiap masuk di ruang tunggu pasien. Mengingatkan sekarang juga pandemi, Pak, salah satu protokol kesehatan kan harus mencuci tangan. Baru juga mencuci tangan juga untuk pencegahan infeksi silang, Pak, antara pasien yang satu dengan yang pasien satu. Kalau langsung digabung itu bagian dari protokol kesehatan, maskernya sudah pakai semua orang di sana? Kalau masker, Pak, wajib. Biasanya yang datang itu dari depan dari sudah, gerbang maskernya rumah sudah sakit. nggak masalah ya? Sudah nggak masalah, Pak. Iya. Oke, kurangnya
melakukan cuci tangan bagi pengunjung yang ada di ruang tunggu operasi. Ya, oke. Jadi kemarin kalau nggak salah ini kalimat isu itu harus negatif. Ya, begitu ya? Nah, dijelaskan begitu nggak? Nah, jadi kemudian selain negatif itu kalau bisa juga harus jelas topiknya, spesifik topiknya. Contohnya itu berarti kurangnya orang cuci tangan. Ini negatif berarti kan tidak terlaksana. Harusnya kan orang cuci tangan. Ini kurangnya pengunjung untuk melakukan cuci tangan. Mana ya, kok nggak enak kalimatnya, coba dirubah yang sederhana, yang enak. Banyaknya pengunjung yang tidak mencuci tangannya itu banyaknya itu negatif juga ya. Banyaknya orang tidak mencuci tangan itu kan negatif juga ya. Iya, Pak. Banyaknya pengunjung yang tidak mencuci tangan, banyaknya pengunjung di ruang tunggu operasi yang tidak melakukan cuci tangan. Nah, begitu juga boleh. Nah, supaya ringkas kalimatnya. Nah, jangan muter-muter ya, buat kalimat yang sederhana, yang gampang gitu. Jadi pernyataannya negatif, kemudian topiknya jelas, yaitu pengunjung yang datang di ruang tunggu operasi. Itu syaratnya, isu harus seperti itu. Harus. Nah, isu ini kalau Anda baca di modul itu, sekarang di agenda 4 kita ditugaskan untuk menghubungkan keterkaitannya dengan mata pelatihan di agenda 3. Agenda 3 itu tadi yang kita bahas, ada manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Nah, untuk bisa apakah ini terkait dengan ketiga mata pelatihan tidak, kita lakukan analisis. Analisisnya apa? Analisis penyebab. Coba dilihat penyebabnya. Penyebabnya apa? Sampai orang yang datang ke situ nggak mau cuci tangan. Nah, sekarang dari analisis penyebabmu, Gede. Apa penyebabnya orang tidak cuci tangan? Penyebabnya dulu, Pak. Oke, misalnya saja ya, nggak usah kamu cari kayak gitu. Misalnya saja, ternyata kenapa nggak cuci tangan? Karena ternyata nggak pernah diberi penyuluhan, nggak pernah diberi petunjuk, nggak pernah ditegur. Nah, kemudian juga ternyata karena tidak tersedianya tempat cuci tangan, tidak tersedianya sabun. Nah, kalau seperti itu kondisinya, berarti penyebab ruang lingkup dari permasalahan orang tidak cuci tangan tadi itu masuk di ruang lingkup mata pelatihan apa di agenda 3 tadi? Kalau satu, ternyata dia tidak diberi penyuluhan. Pelayanan publik. Ya, pelayanan publik dia, karena dia tidak pernah menerima jasa informasi tentang bagaimana cuci tangan tuh. Apalagi nggak ada tempat cuci tangan, itu juga pelayanan publik, karena itu adalah kewajiban kantornya kita untuk menyiapkan tempat cuci tangan. Oke. Nah, jadi itu contohnya ya. Nah, berarti isu itu terkait dengan mata pelatihan pelayanan publik. Mungkin nggak dengan manajemen ASN kira-kira. Kenapa kok sampai, kalau kita cari lagi, kenapa kok sampai orang tidak melakukan penyuluhan? Nah, yang petugasnya di situ juga acuh sekali dengan apa ya, kondisi lingkungannya. Nah, orang yang acuh kan nggak profesional, berarti termasuk manajemen ASN. Oh, ternyata cuci tangan bukan urusannya. Misalnya ini ya, saya jangan terus jadikan patokan gede aja. Misalnya untuk tempat cuci tangan, sarana prasarannya bukan urusannya bagian operasi, tetapi itu bagian umum yang harus menyiapkan. Nah, kalau begitu berarti ada WOG juga. Karena ternyata sarana prasarana untuk cuci tangan, tempat cuci tangan, sabunnya, itu tanggung jawabnya bagian umum, bukan bagiannya polinya kita. Nah, berarti kita harus kerjasama dengan bagian umum kan, dengan pihak lain. Berarti itu juga WOG ada. Tapi itu contoh, jangan berarti kalau kemudian kasus seperti itu tiga-tiganya ada. Jadi bisa saja isu itu mungkin hanya salah satu saja, mungkin hanya karena pelayanan publik saja, bisa karena manajemen ASN saja, bisa karena WOG saja, atau bisa 2, bahkan bisa 3. Nah. Oke, tugas pertama nanti.
semua isu yang sudah Anda identifikasi, yang diprioritaskan, yang di APKL berarti ya, pakai APKL ya, maka nanti yang pertama harus kita hubungkan dengan mata pelatihan di agenda 3. Selain itu, untuk menyelesaikan isu tadi, kemudian kita kan muncul kegiatan. Pilih salah satu kegiatannya apa, gagasannya, kemudian dirinci di tahapan kegiatannya. Kegiatannya juga nanti harus dihubungkan dengan mata pelatihan di agenda 3. Nah, itu ya. Nah, itu hubungannya untuk aktualisasi dengan agenda 3. Nah, terus setiap kegiatan nanti di kolom itu ada rincian langkah kerjanya lagi. Nah, langkah kerjanya nanti harus menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Oke. Nah, semua itu nanti silahkan dituangkan di tabel seperti yang di modul itu. Tapi saya modifikasi sedikit jadi seperti ini. Nah, nanti silahkan ikuti yang ini. Jadi prinsipnya seperti itu. Ini saya modifikasi dari modul itu. Nah, untuk hari ini, pertemuan pertama ini, tolong semuanya nanti diisi. Ya. Jangan mengikuti format lain, ikuti format ini. Sekarang format ini saya mau kirim ke kalian ke mana? Ini bagusnya. Atau kolabjarnya saya buka belum bisa, kolabjar. Yang kolabjarnya kita yang angkatan 94. Ya Pak, mungkin bisa dibuka Pak. Bagaimana kalau ini? Dikirim lewat WA boleh mungkin Pak? Sudah punya grup belum kelompok ini? Sudah Pak, grup kelompok 2. Grup kelompok berapa? Kelompok 2? Iya, kelompok 2 angkatan 94 Pak. Sudah Pak. Oke. Kalau begitu masukkan saya di grup itu, karena kita akan bersama-sama terus. Waktu kita hanya 2 jam, pasti nggak cukup 2 jam tuh. Saya yakin nanti akan bersambung terus sehingga kita manfaatkan grup itu untuk. Jadi tolong nanti jangan tanya Japri ya, supaya nggak pusing saya. Kalau Japri banyak sekali yang mau Japri nanti jadi bingung saya. Siapa? Buat nama kelompok, sebutkan nama kelompoknya dan angkatannya supaya saya juga nggak bingung ini kelompok mana ya. Silakan masukkan nomor WA saya ini, saya kirim ke kolom chat. Ya, tolong dimasukkan. Nah, nanti format itu siapa adminnya tolong dimasukkan saya. Nanti format ini saya akan kirim ke grup WA. Ini tugas ini. Kamu tinggal isi saja nanti. Dan ini bukan ngarang, tapi tinggal mengambil dari mata pelatihan sebelumnya. Kamu copy paste ke situ supaya jadi runut nanti, jadi berurutan. Oke, sudah ada di grup. Siapa adminnya? Kelompok 2 angkatan 94 ini ya. Nah, saya kirim sekalian itu bahan-bahan itu. Ya, oke, nanti aja di-download nanti. Saya takut lupa, makanya saya kirim duluan itu. Nah, baik, sekarang saya jelaskan caranya ngisi. Ya, ini formatnya saya sudah kirimkan, kemudian saya jelaskan caranya ngisi ya. Nah, yang pertama nanti tulis nama unit kerja, tempat Anda bekerja dan jabatannya apa. Kemudian identifikasi isu. Ambil dari mata pelatihan waktu dibahas oleh Ibu Yuli di analisis isu kontemporer itu. Ya. Ada berapa isu? Semua isu yang diidentifikasi itu tulis semua. Kutip, yang di APKL ya Pak ya? Yang sebelum di APKL, ya sebelum di APKL. Ya. Siap. Semua itu tulis ini. Kemudian dilakukan tapisan menggunakan APKL. Nah, di sini baru tapisan isunya ini baru tabel APKL-nya. Tabelnya ya. Jadi di sini rumusan kalimat isu, di sini memasukkan tabel yang sudah ada angka-angkanya. Oke, paham ya?
Kemudian dari hasil tapisan kan ketemu satu yang prioritas. Yang prioritas apa? Itu namanya isu yang diangkat. Isu yang diangkat setelah dilakukan analisis, maka isu tersebut termasuk dalam lingkup. Nah, tinggal kamu sebutkan isu masing-masing itu masuk di lingkup pelayanan publik, atau apakah manajemen ASN, ataukah WOG, ataukah duanya, ataukah ketiga-tiganya. Ya. Nah, di sini saya kasih contoh ini. Yang warna hitam nanti jangan diganti, kamu langsung isi saja. Yang merah ini adalah petunjuk. Nah, kamu hilangkan, jangan nanti kemudian kamu tulis lagi begitu. Kamu hilangkan, ini perintah. Warna merah ini ya. Jadi setelah ketemu isu prioritas, kemudian isu prioritasnya itu dihubungkan dengan mata pelatihan di agenda 3. Nah, ini yang baru. Nah, kalau yang identifikasi isu kan sudah dikutip dari mata pelatihan pertemuan sebelumnya, agenda 1. Tapisan isu dari agenda 1 juga. Nah, isu yang diangkat itu juga hasil tapisan kemudian dihubungkan dengan mata pelatihan agenda 3. Ruang lingkup agenda 3 adalah yang kita bahas tadi. Pelayanan publik adalah sepanjang ada produk dimanfaatkan oleh lain, sepanjang ini masalah muncul karena tidak terimanya produk dari orang lain, maka pelayanan publik juga. Kenapa tidak terima produk dengan bagus? Karena orang yang bikin itu yang lain kita nggak profesional, berarti manajemen ASN juga ada. Kenapa? Karena kurang koordinasi pihak yang melayani saya, maka itu juga WOG. Itu contohnya seandainya seperti itu. Oke. Berikutnya, kemudian isu prioritas di analisis penyebab. Pakai apa kemarin analisis penyebabnya? Kayak sudah lupa toh. Pakai semua. Pakai fishbone, Pak. Fishbone. Nah, fishbone. Berarti gambar fishbone-nya, bagan fishbone-nya kamu tulis di bawahnya. Cantumkan. Nah, kutip saja, copy paste ke sini. Baru berdasarkan penyebab kita muncul gagasan pemecahan isu, memilih salah satu dari alternatif-alternatif itu. Nah, rumusan kalimatnya sederhana, jangan macam-macam. Sederhana saja. Menghilangkan isu. Nah, kalau isunya tadi banyaknya orang yang tidak melakukan cuci tangan di ruang tunggu, maka gagasan pemecahan isunya adalah bagaimana orang mau mencuci tangan saja. Jadi meningkatkan jumlah orang yang cuci tangan di ruang tunggu dengan cara apa? Nah, dengan cara bla bla bla. Silakan. Dengan cara sosialisasi atau edukasi peserta, edukasi pengunjung atau apa? Nah, gitu ya. Misalnya, jadi gede nanti jadinya saya contohkan, kebetulan yang mau menyebut cuma gede, ya gede yang saya beri contoh. Jadi meningkatkan kurangnya orang yang cuci tangan. Jadi meningkatkan orang yang mau mencuci tangan di ruang tunggu operasi melalui edukasi itu jadinya. Nah, jadi tambah melaluinya saja. Nah, melalui edukasinya ini pasti diambil dari penyebab. Penyebabnya apa? Penyebabnya salah satunya karena dia tidak adanya orang yang ngajari, tidak adanya petunjuk misalnya. Nah, tidak adanya alat misalnya. Jadi bisa saja melalui edukasi dan penyiapan peralatan cuci tangan. Itu kalau satunya mengedukasi dengan cara cuci tangan yang benar bagaimana, kemudian berikutnya juga kita siapkan alat dan petunjuk-petunjuknya. Jadi melalui edukasi semua itu kan. Itu contohnya ya. Jadi sekali lagi gagasan pemecahan isu adalah menghilangkan isu utama yang diangkat ini. Jadi isu utama yang diangkat ini, nah, ini hubungannya dengan gagasan. Ini dihilangkan. Yang ini supaya hilang. Tulis di gagasan ini. Nah, jadi kalau di sini masalahnya adalah banyaknya orang yang tidak cuci tangan, berarti gagasannya adalah bagaimana meningkatkan orang yang mau cuci tangan. Kalau di SD banyaknya siswa yang tidak lulus, berarti di sini gagasannya adalah meningkatkan kelulusan siswa melalui apa? Pembelajaran yang menyenangkan atau pembelajaran atau penerapan metode apa? Metode mengajar apa? Ya, gitu. Oke, paham sampai di sini?
Tentang gagasan, paham? Paham, Pak. Lanjut. Nah, setelah ketemu ini, kita baru merancang kegiatannya. Nah, kita merancang kegiatannya sekarang. Nah, tadi gagasannya adalah akan melakukan edukasi dengan cara meningkatkan upaya orang cuci tangan dengan cara edukasi. Maka di sini ada kegiatan yang prinsipnya melakukan edukasi. Kegiatan ini di kolom yang tabel itu diisi dengan ada 3 tahapan di kegiatan. Tahapan pertama adalah persiapan edukasi, kedua pelaksanaan edukasi, yang keempat adalah monitoring dan evaluasi hasil edukasi. Jadi ada 3 prinsipnya ya. Sehingga minimal di kegiatan ini pasti 3 minimal, karena satunya berupa persiapan, bukan perencanaan loh ya. Bedakan antara perencanaan dengan persiapan. Perencanaannya itu sekarang, ini perencanaan sekarang ini. Jadi jangan sampai nanti membuat rencana aktualisasi, bukan. Rencana aktualisasi sudah dibuat. Tapi di sini persiapan aktualisasi. Aktualisasinya karena berupa edukasi, maka disebutkan persiapan pelaksanaan edukasi. Itu kegiatan 1. Kalau kita mau edukasi, apa yang harus disiapkan? Dirinci di tahapan. Oke. Ya. Jadi persiapannya di tahapan persiapan edukasi, tahapan kegiatannya di rincian kegiatannya ini, yang A semuanya awali dengan konsultasi atau melapor, bukan konsultasi, melapor kepada mentor semua ya. Apapun kegiatannya Anda, maka yang A awali dengan melapor ke mentor. Apa yang dilaporkan? Lapor bahwa kita akan melaksanakan aktualisasi nanti. Nah, ini adalah kegiatan yang akan kita kerjakan nanti selama 1 bulan yang kita rinci. Ya. Jadi sebelum Anda kerja 1 bulan nanti, awali dengan melapor ke mentor. A, semua melapor ke mentor. Jadi jangan ada nanti kegiatan konsultasi, kegiatan apa di kolom 2. Kolom 2 tidak ada melapor ke mentor. Melapor ke mentor ke konsultasi sudah terjadi. Konsultasi itu kemarin kan sudah konsultasi kan? Nah, sampai sebelum ujian nanti sudah konsultasi. Jadi tidak ada konsultasi, tapi ini melapor ke mentor. Tidak ada kegiatan tentang konsultasi atau melapor ke mentor. Itu jadikan tahapan kegiatan. Oke, apalagi setelah melapor ke mentor? Apa yang harus dibuat? Kalau kamu mau edukasi misalnya, oh saya akan menggunakan selebaran. Maka di sini tahapan kegiatan di 1B-nya adalah membuat selebaran. Oh, saya selain membuat selebaran juga akan membuat petunjuk tentang tata cara cuci tangan yang baik benar, membuat bagan atau membuat poster tentang petunjuk cuci tangan. Ya, berarti nomor C, membuat poster petunjuk cuci tangan. Oh, di sana ternyata tidak ada alat dan bahan, tidak ada gayung, tidak ada ember, tidak ada sabun. Nah, berarti kita juga sebelum melakukan edukasi menyiapkan alat dan bahan untuk cuci tangannya. Oh, saya harus berhubungan dengan siapa, ke umum, mau minta ke umum atau kemana. Nah, itu misalnya contohnya. Itu semua di tahap persiapan, belum melakukan edukasi. Baru yang tahapan berikutnya, di rincian kegiatan berikutnya adalah melakukan edukasinya. Dengan cara apa edukasinya? Apakah Anda memberi petunjuk ataukah hanya sekedar masang-masang itu saja? Kalau cuma masang-masang doang berarti ya pada kegiatan kedua melakukan edukasinya adalah pemasangan tempat cuci tangan, pemasangan poster tentang petunjuk cuci tangan, dan ketiganya penjelasan mungkin tentang cuci tangan yang baik dan benar kepada pengunjung. Misalnya. Kemudian selain kita menyiapkan tempat cuci tangan, ternyata juga kita membuat video di ruang tunggu. Ruang tunggu ada televisinya enggak? Ya, ada Pak, ada. Kalau ada, bisa nggak sekali-sekali diputarkan videonya tentang cuci tangan yang baik? Ya Pak, sudah ada Pak, sudah ada sebuah videonya, rencana mau saya pasang sama putar setiap ada kegiatan operasi Pak di ruang. Nah, tapi sudah ada ya, videonya sudah ada ya, berarti nggak perlu bikin kamu ya.
Kemarin sempat saya bikin Pak, waktu Pak Yamin saya sudah bikin rancangannya Pak, jadi sempat Loh. saya presentasikan. Videonya sudah dibikin. Iya, kemarin saya sudah sempat bikin. Mestinya jangan dibikin dulu, nanti dibikinnya pada saat aktualisasi saja. Kan itu bahan aktualisasinya kan nanti masih masih bulan depan nanti. Nah, Siap, oke, Pak. apa nanti diperbaiki aja videonya, diedit lagi supaya lebih bagus. Nah, sehingga nanti berarti selain kita melakukan edukasi melalui tatap muka langsung, ada juga edukasi pemutaran video petunjuk keterangan yang baik di video pada TV di ruang tunggu misalnya begitu. Itu pelaksanaan edukasinya semua. Ketiganya baru monitoring evaluasi. Bagaimana monitoring evaluasinya? Berarti Anda melakukan misalnya melakukan pengawasan pada setiap orang yang berkunjung. Kemudian menegur apabila ada orang yang belum cuci tangan. Nah, itu monitoring evaluasinya. Sekaligus juga mencatat dari kesekian selama 1 bulan aktualisasi, berapa orang yang harus ditegur, berapa orang yang setelah diedukasi ya, berapa orang yang harus ditegur, berapa orang yang tidak perlu ditegur sudah otomatis cuci tangan. Nah, itu dicatat semua sehingga kita punya data. Di hasil aktualisasi nanti di akhir waktu aktualisasi bisa didapat. Selama 1 bulan aktualisasi, jumlah pengunjungnya sebanyak 100 orang. 100 orang itu maka hanya tinggal 5 orang saja yang tidak melakukan cuci tangan. Yang lainnya sudah dengan adanya petunjuk maka dia sudah melakukan cuci tangan. Itu hasil dari monitoring evaluasinya. Semua didapat data itu. Jadi jangan hanya mengatakan bahwa saya sudah berhasil melakukan sosialisasi. Berhasil melakukan sosialisasi itu diikuti enggak? Dengan kegiatan monitoring bisa ditahu diikuti atau dijalankan enggak hasil edukasi kita tadi. Oke, ya, ini kita membuat rincian kegiatan dan tahapan kegiatan. Oke, ada yang belum jelas tentang rincian kegiatan dan tahapan kegiatan? Jadi kegiatan minimal ada tiga proses tadi ya, proses persiapan, proses pelaksanaan, dan proses monitoring evaluasi. Setiap persiapan maka dibagi-bagi pada tahapan, atau tahapan ini bisa istilahkan langkah kerjanya lah, apa yang harus disiapkan untuk pelaksanaannya nanti, maka disiapkan sebelumnya. Kalau guru akan menerapkan misalnya pembelajaran metode tertentu, metode A misalnya. Sebelum menerapkan metode A, apa yang harus disiapkan? Pasti bikin RPP. Tadi melapor ke mentor dulu, bikin RPP, kemudian membuat alat bantunya kalau ada. Itu di persiapan, tahapan persiapan. Di kegiatan 1. Kegiatan 2-nya baru melaksanakan pembelajaran itu dengan metode itu. Kemudian kegiatan ketiga, itu berarti mengevaluasi hasil pembelajarannya. Bagus nggak hasilnya? Ada pretest post-test berarti. Sebelum pembelajaran ada pretest, kemudian di tahap kegiatan ketiga ada post-testnya. Baru dianalisis hasil pretest dengan post-testnya. Kalau di guru saya harapkan setelah ada post-test maka berikan reward bagi murid yang nilainya bagus. Ya. Jadi harus ada reward. Jangan hasil post-testnya bagus tapi kemudian cuma begitu saja. Berikan dia ada rincian tahapan berikutnya. Di nomor 3 ini ada yang C, ada yang D atau yang F, maka pemberian reward bagi siswa terbaik. Ya. Berikan pendampingan bagi siswa yang belum baik post-testnya. Itu lagi untuk guru. Oke, ada pertanyaan tentang kegiatan dan tahapan kegiatan. Baru di situ saja kita bahas. Jelas? Ayo, diam saya anggap jelas lah ya. Oke, lanjut. Ya, silakan. Untuk di tahap kegiatan Pak, misalkan di kegiatan Pak, di kegiatan yang kedua itu kan melakukan penyuluhan kepada keluarga, penyuluhan kepada keluarga pasien. Di tahap kegiatannya boleh enggak di situ langsung dicantumkan ini Pak, evaluasi? Karena kalau untuk di kamar operasi itu di ruang tunggunya kan pasien tidak terus ada di situ keluarga pasiennya Pak. Jadi kemungkinan nanti setelah operasi dia kan langsung kembali ke ruang perawatan. Jadi kalau misalkan saya mau untuk kumpul orang dalam jumlah yang banyak, kemudian saya mau suruh cuci tangan dulu baru saya contohkan, kan susah. Jadi kemungkinan Pak setiap hari setiap ada keluarga pasien yang datang, saya suruh cuci tangan dulu, kemudian saya koreksi bagaimana cara cuci tangannya. Baru ya, betul. Kamu kan orangnya nggak datang berulang ya kok di operasi ya. Iya Pak. Oke, berarti tahapan monitoring evaluasinya bukan tersendiri, tapi disisipkan di nomor 2 sudah langsung.
Oh, siap, Pak. Berarti langsung disisipkan saja, Pak, ya? Langsung siapkan. Jadi tahapan kegiatan di kolom sini, kolom 3 dia masuknya. Siap, Ya. Pak. Langsung monitoring, evaluasi tentang itu. Berarti nanti kamu sebelum melakukan edukasi, kamu menyiapkan nomor kegiatan pertama berarti menyiapkan bahan-bahannya. Kegiatan kedua kamu memasang peralatan cuci tangannya dengan petunjuk-petunjuknya. Kegiatan ketiga baru edukasi. Supaya 3 ya. Kan tempat cuci tangan sudah ada belum di sana? Tempat cuci tangannya sudah ada, Pak. Hand sanitizer-nya tapi tidak pernah terisi. Airnya juga tidak Nah, pernah terisi. itu berarti kamu tugasnya itu tadi. Jangan sampai nyuruh orang tapi bahannya nggak ada. Siap. Makanya nanti kegiatan keduamu adalah menyiapkan peralatan untuk alat dan bahan, bukan menyiapkan ya, menyediakan sudah. Kalau menyiapkan itu kan disiapkan tapi belum ditaruh. Sekarang menyediakan, kamu tempatkan pada yang semestinya. Airnya harus terisi, kondisinya harus, sabunnya harus ada, di ruang tunggu ada di pintu ada hand sanitizer itu. Jadi menyediakan sudah, menyediakan, menempatkan ya peralatan cuci tangan. Kemudian posternya kamu pasang, jadi selain kamu kasih tahu di tempat cuci tangan juga harus ada gambar tentang poster tahapan cuci tangan. Kan biasanya ada itu nomor 1 basahi, kemudian sabun di sekian detik baru bilas lagi, kan begitu ya. Ada itunya. Nah, itu harus pasang itu. Jadi kegiatan pertama menyiapkan persiapan pelaksanaan edukasi, kemudian kedua kamu menyediakan peralatan untuk edukasi dan cuci tangan, kemudian ketiga kamu melakukan edukasinya di tahapan terakhirnya, mungkin yang D atau E, untuk sekaligus mengevaluasinya. Ya. Jadi evaluasinya tidak di kegiatan, ya di tahapan kegiatan saja. Jadi tahapan kegiatan. Boleh begitu. Siap, Oke, Pak. yang lain. Siap, Pak. Silakan kalau ada yang bertanya tentang kegiatan dan tahapan kegiatan saja yang saya buka pertanyaan. Sudah jelas? Ya? Nah, kalau sudah jelas, sekarang kita lanjut. Setelah terisi kegiatannya apa? Kegiatan juga harus dikaitkan dengan mata pelatihan di agenda 3. Tulis di bawah sini. Kalau di modul itu tulisnya di kolom 5. Tapi bingung kita kalau tulis kolom 5. Taruh di sini saja, saya pindahkan ke sini ya. Jadi kegiatan ini misalnya persiapan edukasi. Pelaksanaan itu termasuk di dalam, ternyangkut dengan mata pelatihan apa di agenda 3. Hubungan dengan mata pelatihan agenda 3 juga. Untuk tahapan, setiap tahapan isi output-nya apa? Output itu hasil. Contoh, melapor ke mentor. Hasilnya apa sih kalau melapor? Kita akan mulai aktualisasi. Sudah selesai ujian rancangan ini, sudah seminar sudah. Kemudian kita mau aktualisasi, kita lapor ke mentor. Apa hasil yang Anda harapkan dengan melapor itu? Kira-kira. Mendapatkan persetujuan dari mentor. Persetujuan sudah disetujui loh. Kamu kemarin saya tanya tadi sudah setujui katanya. Maksudnya dari dia punya tahapan kegiatan, Pak, hasilnya dari situ. Sudah diseminarkan, mentormu nanti ikut datang waktu seminar, berarti sudah setuju itu. Ayo. Jadi jangan minta persetujuan. Waktu seminar rancangan nanti mentormu sudah datang, dia sudah tanda tangan, sudah setuju. Nah, apa berarti di situ? Sudah selesai semua. Rancangan isu sudah kamu laporkan. Rancangan ini kamu sudah tunjukkan sebelum ujian. Sudah tanda tangan setuju. Sudah diuji oleh penguji, sudah oke. Tinggal kamu jalankan. Sebelum jalan, karena anak buah tetap lapor, Pak, saya mau menjalankan aktualisasi saya yang sudah diseminarkan kemarin. Itu isinya. Nah, kalau seperti itu, harapanmu hasilnya apa? Mendapatkan arahan mungkin dari mentor. Iya, mendapatkan Dukungan. arahan. Untuk apa? Arahannya saja. Mendapatkan arahan agar pelaksanaannya lancar misalnya. Nah, gitu. Bukan persetujuan lagi ya. Kalau persetujuan, rancanganmu itu sudah ditandatangani mentor nanti waktu kamu ini. Ya, jadi mendapatkan arahan itu hasilnya. Kedua, setelah dia tadi tahapan kegiatannya, misalnya kita akan membuat poster tentang petunjuk cuci tangan. Berarti hasilnya apa? Kalau tahapannya membuat poster, hasilnya Tersedianya poster.
Tersedianya poster gitu aja. Ya, betul. Kemudian tahapan berikutnya lagi, apalagi tadi misalnya mengumpulkan alat dan bahan cuci tangan. Hasilnya tersedianya alat dan bahan cuci tangan. Nah, ini setiap tahapan ada output. Apabila ada tahapan kegiatan, outputnya enggak ada, maka itu bukan tahapan. Gabung aja dengan tahapan yang lain. Kita bingung. Karena ada yang contohnya melapor ke mentor ini jadi kegiatan, bukan tahapan. Akhirnya dirinci, tahapannya apa? Hanya mengetuk pintu, mengucap salam tahapannya. Sekarang mengucap salam. Itu outputnya apa? Ada nggak outputnya mengucap salam? Dijawab salamnya gitu Mas. Kan bingung tuh kita. Nah, makanya tadi saya katakan konsultasi jangan dijadikan melapor, jangan dijadikan kegiatan, jadikan tahapan saja. Karena kalau dijadikan kegiatan, kita disuruh rinci tahapannya lagi, maka akan bingung membuat outputnya. Itu. Begitu kita bingung membuat output, maka itu bukan tahapan berarti. Gabungkan dengan tahapan yang lain. Oh. Tugas berikutnya, tahapan kegiatan masih dihubungkan. Tulis di kolom 5 ini, hubungkan kolom 3 ya. Kolom 3 tahapan kegiatan, kaitkan dengan mata pelatihan pada agenda 2. Jadi terkait dengan mata pelatihan. Apa? Dan nilainya apa? Nah, ini yang paling berat. Saya tidak ajari nilainya apa-apa. Ini adalah semakin orang paham tentang nilai-nilai dasar PNS, makin bisa dia. Ini bagian dari ujian. Waktu ujian rancangan biasanya ini yang ditanya. Oke, jadi pertama nanti cukup tuliskan mata pelatihannya apa, baru di bawahnya nilai dasarnya apa. Tidak perlu dijelaskan bla 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 bla, nggak perlu. Cuma cukup mata pelatihan dan nilainya saja. Penjelasannya nanti. Nah, penjelasannya nanti di luar kolom. Di kolomnya cukup, nggak usah pakai itu. Nah. Oke, ini untuk tahapan kegiatan harus dicari outputnya dan dikaitkan dengan mata pelatihan agenda 2. Sekarang saya balik ke kegiatan lagi. Kegiatan ini, jadi kegiatan yang ada di sini, nanti hubungannya dengan sini lagi. Jadi kalau yang ini, kalau yang di sini, ini hubungannya dengan sini, dengan sini. Nah, sekarang kalau yang ini yang 2 hubungannya dengan 6 dengan 7. Nah, ini ya. Oke, ya. Ini sudah yang kuning, yang saya lingkari kuning sudah tadi saya jelaskan. Sekarang yang biru. Kegiatan dihubungkan dengan agenda 3, iya. Kemudian dikaitkan dengan visi misi Pemda. Jadi tugas nanti tambahan. Kita harus cari visi misi Pemda. Ya. Bukan visi misi kantor kita, tapi visi misi Pemda. Nah, sehingga kalimatnya seperti ini. Kegiatan ini itu hanya kegiatan di kolom 2 ini. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi kabupaten nomor berapa? Karena misi, bukan visinya ya. Misinya, misi nomor berapa? Bunyinya apa? Yaitu berbunyi apa? Tulis di kolom 6. Kemudian Anda juga harus cari nilai-nilai OPD Anda. Nilai-nilai organisasi perangkat daerah kita. OPD sekarang tidak punya visi misi. Visi misi itu hanya milik Pemda. Ya. Sehingga tugasnya yang tambahan sekarang cari visi misi, kemudian cari nilai OPD. Kegiatan hubungkan dengan penyelesaian visi misi dan penguatan pada nilai organisasi apa? Sebutkan di situ. Itu. Begitu seterusnya pada kegiatan kedua, kegiatan ketiga dan seterusnya. Hubungan seperti ini. Oke. Nah. Ya. Baik. Ada pertanyaan tentang tabel ini? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya. Kolom nomor 7, Pak. Ya.
mengenai nilai OPD ini sama nggak dengan visi misi rumah sakit, Pak? Visi misi rumah sakit itu sudah lama tidak boleh, tidak ada lagi visi misi OPD. Sudah lama sekali itu. Kenapa masih pakai lagi ya? Itu sudah Permenpan tahun 2018 kalau nggak salah, 2017 2018 bahwa tidak ada OPD membuat visi misi, tapi OPD itu adalah menetapkan nilai yang digunakan untuk menyelesaikan misi, salah satu misi dari Pemda. Jadi strukturnya begini. Di nasional ada visi misi presiden. Dituangkan di dalam RPJMN. Nah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Salah satu atau beberapa, lebih dari satu, turunkan lagi ke bawah sampai ke RPJMD provinsi. Sebagian lagi diturunkan lagi, bahkan ada yang semua diturunkan sampai ke RPJMD kabupaten kota. Di nasional, visi dan misi, misinya banyak, visinya satu, misinya banyak, misinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk misi nomor 1 serahkan ke menteri ini, misi nomor 2 serahkan menteri ini, misi nomor 3 serahkan menteri ini dan menteri ini. Di provinsi juga begitu. Misinya banyak, misi ke-1 serahkan pada. Nah, di kabupaten pun seperti itu. Ada 5 atau 6 misi misalnya. Misi nomor 1 serahkan ke OPD ini, OPD ini, OPD ini. Nah, di bawah karena struktur unit pemerintahan itu ada level pusat, provinsi, daerah, maka OPD tidak membuat visi misi lagi sekarang. Tetapi dia menetapkan nilai organisasinya apa untuk menyelesaikan misi yang dibebankan ke OPD itu. Itu ceritanya. Sehingga kalau kita di kesehatan, silahkan kalau di kantor kita belum ada buat nilai, maka silahkan mengutip nilai-nilai kesehatan di level yang atasnya lagi, di dinas. Kalau di dinas nggak ada, silahkan ke tingkat nasional, ke kementerian ada sudah. Cari nanti ya, cari nilai-nilai, dan ini nilai organisasi di lingkungan kesehatan ada, nilai organisasi di lingkungan pertanian ada, nilai organisasi di lingkungan, nggak tahu, di pendidikan ada nggak? Nah, saya belum tahu. Kemarin yang saya dapat pertanian, rupanya ada yang dapat. Bahwa di nasional sudah ada. Jadi kembali bukan visi misi ya, nilai ini beda. Mirip dengan moto, cuma bedanya kalau moto itu satu kata. Tapi kalau nilai itu bisa lebih dari satu kata. Nilainya bisa 1, 2, 3. Contoh di kantor saya nilainya 3. Sinergitas, integritas profesional. 3 SIP. Cuma 3 saja. Jadi semua dalam menjalankan misi ini kita harus bersinergi. Karena sinergitas. Kita harus punya integritas, jangan kepentingannya sendiri yang diutamakan. Kemudian kita harus profesional, kita harus mengembangkan diri terus karena lembaga diklat, maka di tempat kami semua orang harus belajar terus, tidak berhenti. Contohnya sekarang aja, semua orang belajar dengan menggunakan Zoom. Di awal-awalnya tahun ini, wah, nggak ada orang yang paham Zoom, semua juga belajar. Tapi sebelum kita mengajari kalian, kita sudah belajar duluan. Karena kita ingin profesional. Itu kalau di kantor saya contohnya. Ya. Ini tugas baru nanti yang di agenda sebelumnya tidak diminta. Sekarang kita harus kumpulkan visi misi Pemda. Jadi nanti untuk 10 orang sama visi misi Pemdanya. Kemudian nilai organisasi berbeda. Oke. Baik, begitu ya. Ini ada pertanyaan yang lain? Yang lain sudah diam, udah ngerti atau tambah bingung ini? Ada, Pak. Mau tanya? Iya, Pak, mau tanya. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Sep Trisno. Untuk kegiatan untuk tahapan kegiatan, tahapan kegiatan melapor itu hanya sekali untuk semua kegiatan atau setiap kegiatan ada tahapan melapornya, Pak? Tergantung. Oh, iya. Kalau yang pertama itu wajib karena kita akan melakukan aktualisasi. Anak buah kalau mau kerja di kantor itu etikanya harus selalu diketahui oleh atasan. Itu yang tahapan di kegiatan 1, tahapan A. Nah, kalau di tahapan di kegiatan 2 atau kegiatan 3 dibutuhkan lagi untuk berkonsultasi, bisa saja. Tapi konsultasinya bukan konsultasi rencana kegiatan, konsultasi pelaksanaan kegiatan namanya. Nah, contohnya kita akan ada kegiatannya adalah salah satunya membuat mekanisme karena kita di keuangan, staf di keuangan, kemudian saya akan membuat mekanisme pengajuan keuangan dari OPD, Pak. Nah,
Itu di kegiatan 2 membuat mekanismenya. Berarti di situ Bapak Pak Trisno konsultasi ke mentor, konsultasinya tentang teknis mekanisme itu. Saya buat draftnya, saya konsultasikan ke atasan. Tapi kalau guru mau membuat metode, kan di RPP-nya sudah ada pengesahan ya. Kalau RPP itu kan harus disahkan oleh kepala sekolah ya, kalau guru. Maka pada saat pelaksanaannya nggak perlu lagi konsultasi lagi, kan sudah disetujui di RPP, tinggal ada operasional aja, nggak perlu ada konsultasi di kegiatan kedua, kegiatan ketiga, karena RPP-nya sudah disetujui. Berarti konsultasinya 1 kali saja di kegiatan nomor 1 bagian A saja, atau mungkin bagian D boleh juga. A-nya membuat RPP, A-nya mungkin mempelajari referensi, B-nya menyusun RPP, ketiganya C-nya baru pengesahan RPP. Pada saat pengesahan RPP itulah Anda melapor sekaligus minta dukungan, sekaligus minta saran-saran tadi. Boleh seperti itu. Di kegiatan dan rancangan kegiatan itu adalah bayangan real di dalam otak kalian. Nanti saya akan bekerja ini. Itulah tuliskan di kolom 2 dan kolom 3 di kegiatan dan tahapan kegiatan. Kalau di kegiatannya terbagi menjadi 3 proses persiapan, proses pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Itu kalau bisa. Tapi kalau contohnya gede tadi, tetap 3 juga. Hanya dia tidak berdiri sendiri di kegiatannya, untuk monitoring evaluasi digabungkan di tahapan kegiatan karena terlalu kecil. Karena monitoringnya kan kecil, cuma memantau saja ya. Nah. Tapi kalau guru, monitoring evaluasinya pasti kegiatan sendiri. Karena dia akan melakukan post-test, setelah melakukan post-test, dianalisis berdasarkan tes sebelumnya di pretestnya, post-testnya dibandingkan, kemudian kalau dia berprestasi maka dia berikan reward, bagi yang tidak berprestasi maka diberikan pendampingan lagi. Sehingga sendiri dia kalau guru. Nah, setiap orang kan berbeda-beda. Begitu kira-kira. Septris ya. Ya, Pak. Terima kasih. Gantung substansinya ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Lah, dasar inilah Anda tidak boleh salah membuat rencana kegiatan. Karena rencana kegiatan ini kalau disetujui, maka inilah yang harus Anda kerjakan selama 1 bulan. Jadi tidak boleh kita bekerja yang tidak ditulis. Atau sebaliknya. Jadi jangan Anda mengerjakan yang tidak Anda tulis di rancangan. Tapi sebaliknya, jangan Anda tidak kerjakan kalau sudah ditulis di rancangan. Nah. Ya, jadi nomor 1 kita harus membuat dulu tabel ini yang awal. Narasinya gampang. Narasinya pada pertemuan kedua nanti saya ajari membuat narasi. Karena ini intinya dari rancangan tabel ini. Asal usulnya isu seperti apa diawali dari atas tadi. Mulai dari identifikasinya, kemudian proses mendapatkan isu prioritas, isu yang diangkat menjadi apa, 1 yang paling tinggi nilainya, kemudian dicari penyebabnya, baru muncul gagasannya. Gagasannya tadi adalah apa? Menghilangkan isu utama dengan cara apa? Nah, jadi kalau di isu utamanya adalah rendahnya prestasi belajar, berarti gagasan pemecahan isunya adalah meningkatkan prestasi belajar melalui penerapan metode apa misalnya. Nah, kalau guru. Kalau di rumah sakit banyaknya pasien yang tidak cuci tangan, berarti meningkatkan jumlah pengunjung yang cuci tangan melalui edukasi. Ya, gitu. Itu gagasannya. Baru gagasan itu dirinci di dalam kegiatan dan tahapan kegiatan. Kegiatan dan tahapan kegiatan digabungkan dengan mata pelatihan di agenda 2 dan agenda 3. Untuk agenda 2 cukup mata pelatihannya saja yang ditulis. Untuk agenda 2 selain mata pelatihan juga nilai dasar PNS-nya apa. Satu mata pelatihan, satu tahapan kegiatan belum tentu semua mata pelatihan terkait. Belum tentu. Tapi bisa saja semuanya juga terkait. Ya, silakan Anda pelajari keterkaitannya. Di dalam mata pelatihan itu ada nilai. Tidak mutlak semua nilai itu akan muncul. Mungkin hanya 1 nilai, mungkin hanya 2 nilai, atau bahkan ada banyak nilai yang muncul di setiap mata pelatihan. Jadi di kolom 5 ini tidak mutlak setiap tahapan, setiap 1 mata pelatihan. Tidak mutlak. Bisa 2, bisa 3 mata pelatihannya.
Setiap mata pelatihan juga tidak mutlak hanya satu nilai, bisa 2 nilai, bisa 3 nilai. Nah, tergantung tahapan kegiatannya. Begitu ceritanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Ya, saya Pak. Nah. Saya Pak. Silakan. Ya, Terima kasih. Dan Ferry Pak. Ya. Ya, Ferry, silakan Ferry. Ya, yang saya perlu tanyakan itu terkait dengan ya keterkaitan dengan nilai. Di situ berarti dalam satu mata pelatihan itu dirinci nilai-nilainya atau bagaimana? Itu saja, Pak. Dalam satu tahapan kegiatan, jangan mata pelatihan. Tahapan kegiatan ini urutannya, tahapan kegiatan itu ada hubungannya dengan mata pelatihan enggak? Kalau ada hubungannya dengan mata pelatihan, baru. Nah, ini kan. Oke, saya anukan lagi ya. Ini ya. Jadi ini dengan ini dengan ini. Nah, ini berhubungan dia. Satu tahapan, makanya saya bikin garis ini, saya taruh garis begini. Nanti tolong ikuti aja ini, jangan buat format yang lain ya, supaya gampang ngeceknya. Tahapan kegiatan pertama, melapor ke mentor. Outputnya apa tadi? Outputnya adalah mendapatkan arahan. Nah, keterkaitan substansi, kalau kita melapor ke mentor, kira-kira substansi mata pelatihan apa yang sangat terkait? Ada 5 mata pelatihan, 5 mata pelatihan di agenda 2. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kira-kira apa yang mata pelatihan apa yang terkait? Kalau melapor. Akuntabilitas, melapor perlu akuntabilitas? Etika publik. Etika publik yang pasti. Nah, pasti itu etika publik. Karena apa? Ketemu orang. Etika publik itu muncul apabila kita bekerja di tahapan ini bersentuhan dengan orang lain. Ada orang lain, terkait dengan orang lain. Etika publik pasti muncul. Nah, oke, berarti ditulis etika publik. Titik 2 boleh, etika publik dalam kurung belakangnya boleh. Baru dalam kurung itu nilai dasarnya apa? Apa nilai etika publik apa? Dari 14 itu. Misalnya menggunakan kata-kata yang sopan. Berarti di situ tulis sopan berapa nilainya. Oke, ternyata di kegiatan melapor juga terkait dengan nasionalisme. Nasionalisme adalah kemanusiaan, misalnya. Nah, kemanusiaan kemudian nilainya, nasionalismenya, mata pelatihannya nasionalisme, kemudian nilainya kemanusiaan. Berarti nasionalisme belakangnya dalam kurung kemanusiaan. Misalnya. Gitu ya, Ferry, nanti tulisnya ya. Nah, kegiatan, sekali lagi, kegiatan ini berhubungan dengan kolom 6, kolom 7. Ya, untuk kegiatan. Makanya di sini saya tidak garisnya di satu dia. Beda. Nah, saya buat seperti itu. Untuk mempermudah, ini saya modifikasi sedikit untuk mempermudah. Oke, Ferry, jelas? Ya. Nah, jadi jangan kita mata pelatihannya yang dikedepankan, tapi kegiatan, tahapan kegiatan dihubungkan dengan mata pelatihan. Di dalam mata pelatihan itu ada nilai apa? Nah, gitu. Oke, silakan Anda coba. Nanti hasilnya saya akan periksa. Kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya. Ya. Oke, sudah jelas? Yang lainnya kemana? Silahkan di-download yang ada saya kirim di kolom chat tadi. Kemudian tolong nggak usah ikut format yang lain supaya otak saya nggak bingung waktu nanti memberi masukan ya. Karena saya sudah terlanjur terpola dengan seperti itu supaya cepat. Nah, karena waktu kita terbatas sekali. Kalau nanti Anda menggunakan format yang lain lagi saya jadi ini mana jadi lama nanti. Waktu kita 2 jam, saya harus koreksi 10 orang dalam waktu cepat, tambah lagi memberi tugas berikutnya lagi. Itu ceritanya ya.
Oke, sekali lagi, ada pertanyaan? Nah ya, saya rasa kalau sudah jelas, silahkan Anda mencoba. Masih ada waktu, silahkan Anda mencoba merubah kegiatan kasar-kasar. Kalau sempat tunjukkan ke saya, silahkan boleh tunjukkan. Sambil kita menunggu waktu untuk breakout ke room besar. Ya. Kita masih ada waktu 7 menit ini. Nah, silakan. Sudah jelas semua berarti? Nah, kalau sudah jelas semua, silahkan dibuat. Kita ketemu lagi kapan ya jadwal berikutnya? 94. Wih, masih lama. Tanggal 3 November. 3 November ya. Nah, Oh iya, nanti hari begini. Selasa. Ini kan hari Selasa, Pak. Oh, tanggal 19, tanggal 19 ya? Oh, 19. Ya, tanggal 19. Sekarang tanggal 15. Tanggal 19 hari Selasa minggu depan. Oke. Berarti nanti silahkan kalau di-share ke grup ya. Siapa tahu sebelum hari Selasa itu sudah selesai, tolong share ke grup. Ya. Misalnya Anda sudah selesai nyusun ini, tugas ini dan selesai. Bagi yang sudah selesai, taruh di grup. Jangan japri ya, supaya saya nggak jangan taruh di grup. Kalau saya sempat nanti saya beri masukan, bagi teman lain yang sempat baca, tolong juga kalau misalnya si Pak Ferry ngirim, Pak Gede juga coba buka itu, beri masukan teman kita itu. Begitu juga misalkan Pak Gede ngupload di grup, misalnya hari Senin atau Selasa sudah upload, kemudian beri masukan. Ya, kalau memang sudah benar. Atau bisa jadi saya bingung, coba lihat temannya yang sudah upload itu, coba dibuka. Saya juga sambil nanti saya baca-baca, saya beri masukan di grup saja. Sehingga kita tidak diskusi satu-satu, tapi kalau misalnya Pak Gede membuat upload di grup, saya beri masukan. Itu juga buat pembelajaran teman-teman yang lain. Supaya tidak satu persatu, ya. Supaya hemat saya waktunya. Karena hari ini luar biasa, semua bimbingan ini sekarang. Bahkan hari ini pun pagi ini saya mestinya harus ketemu dengan peserta di PKA. Nah, peserta pelatihan kepemimpinan administrator, sudah banyak yang nunggu ini. Saya janji tadi nanti habis sholat duhur baru bisa ketemu. Nah, gitu ya, jangan japri pertanyaannya ya. Nanti saya di grup saja. Kita gunakan grup semaksimal mungkin nanti untuk proses pembimbingan selanjutnya. Kita ketemu cuma 3 kali kalau nggak salah. Outputnya harus jadi rancangan yang siap diseminarkan tanggal berapa itu seminar kita? 94 itu seminarnya Tanggal 15. 15. Kok 15? tanggal 5 November. Iya, 5 November. Masih ada waktu lumayan sih, 2 mingguan ya. 20 harian. 3 mingguan ya. Ya, masih 3 minggu dari sekarang. Nah, tapi 3 minggu dari sekarang itu kan tidak ketemu kita. Anda mandiri. Nah, makanya di sela-sela itu nanti silakan manfaatkan grup untuk berdiskusi kita ya. Oke, saya rasa begitu. Baik, sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas, ya kita tinggal nunggu, masih ada waktu 3 menit. Kita maksimalkan, kita pakai pokoknya. Sudah lewat waktunya, sudah 11.33. Nah, tadi mulainya yang terlambat berarti. Baik, saya rasa sudah cukup. Saya izin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti hari Selasa ya.
Tolong tugas itu dibuat, kemudian setelah selesai, karena kolabjar belum saya siapkan kolomnya, karena saya belum bisa buka, ya berarti kirim aja ke grup nanti untuk saya koreksi. Nanti kalau kolabjar sudah bisa dibuka, yang sudah diperbaiki baru upload di kolabjar. Nah, oke, terima kasih. Sampai ketemu hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan. Itu yang penting supaya kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Baik. Silakan Anda tunggu di sini sampai kembali ke breakout. Yang utama saya tak izin saya live dulu ya karena hari Jumat ini. Tempatmu sudah bunyi masjid nih salah saya. Ya. Kan semakin ke timur semakin duluan itu. Di sini sudah Baik. hijau. Ya. Oke. Ya. Kalian jangan kemana-mana tapi tunggu panitia ya. Panitianya ada nggak? Nggak ada juga di sini loh. Hostnya nggak ada di sini. Di rumah besar, Pak. Besar ya, sudah tunggu aja di situ. Oke, saya izin live dulu ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih.